Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Edil Fauzan Nasution. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait tugas semester saya terkait masalah isu-isu internasional terkini dalam akuntansi manajemen. Sementara puji syukur hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah berjudul isu-isu internasional terkini dalam akuntansi manajemen. Waktunya makalah ini disusun untuk menulis salah satu tugas mata kuliah akuntansi manajemen. Penulisan makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tren dan tantangan global yang sedang membentuk kembali praktik dan peran akuntansi manajemen di seluruh dunia. Perkembangan pesat dalam teknologi, meningkatnya kesadaran akan isu lingkungan dan sosial, serta kompleksitas rantai pasok global menjadi beberapa faktor pendorong utama perubahan ini. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca, khususnya dalam bidang akuntansi manajemen. Latar belakang dalam penulisan makalah ini yaitu akuntansi manajemen sebagai salah satu pilar fundamental dalam pengelolaan organisasi secara historis berfokus pada penyediaan informasi internal yang relevan dan tepat waktu. Fungsi tradisionalnya adalah sebagai alat bantu bagi manajer dalam menjalankan tiga aktivitas utama: perencanaan strategis, pengendalian operasional, dan pengambilan keputusan. Namun, memasuki abad ke-21, lanskap bisnis global telah mengalami sebuah transformasi yang begitu fundamental sehingga menuntut redefinisi peran dan praktik akuntansi manajemen. Era stabilitas relatif telah digunakan oleh lingkungan yang ditandai dengan UCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Terdapat beberapa kekuatan pendorong utama di tingkat internasional yang menjadi katalisator perubahan ini. Pertama, arus globalisasi yang tak terhentikan telah mengintegrasikan pasar, meruntuhkan batas-batas geografis, dan menciptakan rantai nilai global value chain yang sangat kompleks. Perusahaan tidak lagi bersaing dengan pemain lokal, tapi dengan korporasi dari seluruh dunia. Kedua, revolusi digital dan disrupsi teknologi telah mengubah cara bisnis beroperasi dan menciptakan nilai kemunculan big data, Internet of Things, cloud computing, dan kecerdasan buatan, artificial intelligence atau AI, menghasilkan volume data yang eksponensial baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Kombinasi Yang ketiga, terjadi pergeseran paradigma nilai sosial dan tuntutan pemangku kepentingan stakeholder. Isu-isu seperti perubahan iklim, kelangkaan sumber daya alam, ketidaksetaraan sosial, dan hak asasi manusia telah menjadi agenda utama global. Kombinasi dari kekuatan-kekuatan inilah yang mendorong evolusi peran akuntan manajemen dari posisi yang cenderung aktif dan berorientasi ke belakang atau backward looking. Profesi ini didorong untuk menjadi proaktif, strategis yang berorientasi ke depan, forward looking. Akuntan manajemen modern diharapkan bertindak sebagai mitra bisnis strategis yang duduk bersama para pemimpin C-level, membantu menerjemahkan strategi menjadi tindakan yang terukur, serta mengkomunikasikan bagaimana organisasi menciptakan nilai berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingannya. Oleh karena itu, penelaahan terhadap isu-isu internasional terkini dan akuntansi manajemen menjadi sangat esensial dalam memahami arah perkembangan profesi ini dan mempersiapkan organisasi serta praktisi untuk menghadapi masa depan. Pembahasan pertama, akuntansi keberlanjutan dan pelaporan ESG, environmental, sosial, dan governance. Isu keberlanjutan telah bertransformasi dari sebuah konsep
marginal menjadi inti dari strategi korporat global. Dorongan ini tidak hanya bersifat moral, tapi menjadi imperatif ekonomi yang kuat. Tekanan datang dari berbagai arah, perjanjian internasional seperti Paris Agreement dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau PBB menetapkan target global yang harus direspons oleh korporasi. Big data, analitika data, dan kecerdasan buatan atau AI. Revolusi digital telah menciptakan ekosistem di mana data adalah aset paling berharga. Big data tidak hanya merujuk pada volume data yang masif, tapi juga tidak tetapi juga pada tiga karakteristik lainnya. The four V's. Velocity, kecepatan data yang dihasilkan secara real time, variety, keragaman jenis data dari angka terstruktur hingga teks gambar, video tidak terstruktur, dan veracity, kebutuhan untuk memastikan akurat dan keandalan data. Akuntan manajemen berada di pusat revolusi data ini bertransformasi dari informasi menciptakan wawasan. Peran ini diwujudkan melalui tingkatan analitika. Yang pertama, analitika deskriptif, itu apa yang terjadi. Kedua, analitika diagnostik, mengapa itu terjadi. Tiga, analitika prediktif, apa yang akan terjadi. Dan yang terakhir ada analitika preskriptif, apa yang harus kita lakukan. Nah, di analitika preskriptif ini adalah tingkatan tertinggi, di mana sistem tidak hanya memprediksi masa depan, tetapi juga merekomendasikan tindakan optimal. Contohnya, sistem dapat merekomendasikan strategi harga dinamis untuk memaksimalkan pendapatan atau menyarankan alokasi anggaran pemasaran yang paling efektif berdasarkan prediksi perilaku pelanggan. Cerdasan buatan atau AI lebih lanjut mengakselerasi tren ini. AI dapat mengotomatisasi tugas-tugas akuntansi yang berulang dan padat karya seperti pemrosesan faktur, rekonsiliasi akun, dan audit entry transaksi, sehingga membebaskan waktu akuntan untuk fokus pada analisis strategis. Sistem AI juga dapat mendeteksi anomali dan pola penipuan atau fraud yang sulit ditemukan oleh manusia. Untuk itu, akuntan manajemen modern dituntut memiliki kecerdasan digital, yaitu mampu yaitu kemampuan untuk berkolaborasi dengan ahli data, memahami cara kerja model analitik, dan menerjemahkan output teknisnya yang menjadi narasi bisnis yang dapat ditindaklanjuti oleh manajemen. Pelaporan terintegrasi. Inti dari kerangka PIR adalah konsep 6 jenis modal, Six Capitals, di mana akuntan manajemen berperan penting dalam mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan bagaimana perusahaan mengelola dan menumbuhkannya. Yang pertama ada model keuangan. Dana yang tersedia bagi perusahaan ini adalah domain tradisional akuntansi. Yang kedua, modal manufaktur, objek fisik yang digunakan dalam produksi, gedung, mesin infrastruktur. Tiga, ada modal intelektual, aset tidak berwujud berbasis pengetahuan seperti paten, hak cipta, perangkat lunak, prosedur, dan reputasi merek. Yang keempat, modal manusia, kompetensi, kapabilitas, dan pengalaman karyawan serta motivasi mereka untuk berinovasi. Yang kelima, ada modal sosial dan hubungan. Hubungan dengan pemangku kepentingan utama, pelanggan, pemasok, komunitas, dan hubungan untuk berbagi informasi untuk meningkatkan kesejahteraan kolektif. Yang keenam ada modal alam, sumber daya alam dan proses lingkungan yang digunakan atau dipengaruhi oleh perusahaan air tanah, mineral, udara. Setelahnya ada manajemen rantai pasok global atau global value chain dan akuntansinya. Akuntansi manajemen harus memperluas cakrawalanya, melampaui batas-batas perusahaan untuk mencakup seluruh ekosistem rantai pasok. Peran ini mencakup yang pertama,
visibilitas biaya menyeluruh atau end-to-end cost visibility. Akuntan manajemen harus mampu menganalisis total biaya pendaratan atau total landed cost. Suatu produk yang tidak hanya mencakup biaya produksi, tetapi juga biaya logistik, tarif impor, pajak, biaya kebutuhan, dan biaya persediaan di seluruh jaringan. Dua, manajemen risiko rantai pasok. Mereka bekerja sama dengan manajer rantai pasok untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memitigasi risiko. Ini melibatkan analisis skenario seperti beberapa kerugian finansial jika pelabuhan utama pemasok kami ditutup selama 2 minggu, atau berapa biaya untuk melakukan diversifikasi pemasok ke wilayah geografis yang berbeda sebagai lindung nilai terhadap risiko politik. Ketiga, pengukuran kinerja dan kepatuhan pemasok. Akuntan manajemen membantu mengembangkan sistem untuk melacak kinerja pemasok tidak hanya berdasarkan biaya dan kualitas, tapi juga berdasarkan metrik keberlanjutan dan etika. Mereka mungkin terlibat dalam proses audit sosial terhadap pemasok dan untuk memastikan kepatuhan terhadap kode etik perusahaan yang hasilnya dapat mempengaruhi putusan pengadaan di masa depan. Akuntansi manajemen strategis dalam ekonomi digital. Akuntan manajemen dalam perusahaan digital harus menguasai metrik-metrik baru yang mencerminkan kesehatan dan skalabilitas model bisnis. Yang pertama, metrik pelanggan, Customer Acquisition Cost (CAC), mengukur biaya untuk mendapatkan satu pelanggan baru. Customer Lifetime Value atau CLV memprediksi total pendapatan yang dapat dihasilkan dari seorang pelanggan selama masa hubungannya dengan perusahaan atau rasio CLV banding CAC adalah indikator vital berkelanjutan model bisnis. Dua, metrik pandang berulang, Monthly Recurring Revenue atau MRR dan Annual Recurring Revenue atau ARR adalah detak jantung bagi bisnis berlangganan, menunjukkan aliran pendapatan yang dapat diprediksi. Tiga, metrik keterlibatan, tingkat churn. Persentase pelanggan yang berhenti berlangganan adalah metrik kritis yang harus dikelola secara ketat. Kesimpulan dari makalah yang saya buat adalah dunia bisnis internasional yang dinamis telah melahirkan serangkaian isu kompleks yang secara fundamental mengubah wajah akuntansi manajemen. Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa akuntansi manajemen modern tidak lagi dapat beroperasi dalam isolasi, berfokus hanya pada data keuangan internal. Isu-isu seperti tuntutan akan keberlanjutan dan pelaporan ESG, revolusi big data dan kecerdasan buatan, kebutuhan akan pelaporan terintegrasi yang holistik, kompleksitas rantai pasok global, serta pergeseran ke ekonomi digital. Semuanya mendorong profesi ini ke arah peran yang lebih strategis, terintegrasi, dan berwawasan ke depan. Peran akuntan manajemen telah berevolusi dari seorang penyaji data historis menjadi seorang analis data, mitra bisnis strategis, dan komunikator nilai. Mereka dituntut untuk menguasai keterampilan baru di bidang analitika data, memahami faktor-faktor non-keuangan, serta mampu menceritakan kisah kinerja organisasi secara komprehensif kepada seluruh pemangku kepentingan. Respon akuntansi manajemen terhadap isu-isu ini akan menentukan relevansi dan kemampuannya untuk terus memberikan nilai tambah dalam navigasi kompleksitas bisnis global di masa depan. Saran-saran saya adalah bagi praktisi yang pertama, bagi praktisi akuntan manajemen penting untuk
terus mengembangkan kompetensi di luar akuntansi tradisional, pelatihan dan sertifikasi di bidang analitika data, akuntansi keberlanjutan, dan manajemen risiko menjadi sangat krusial untuk menjaga relevansi profesional. Yang kedua, bagi organisasi atau perusahaan, manajemen puncak perlu memandang departemen akuntansi bukan sebagai cost center, melainkan sebagai mitra strategis. Perlu ada investasi dalam teknologi seperti perangkat lunak analitika dan pengembangan sumber daya manusia untuk memungkinkan tim akuntansi manajemen menjalankan peran barunya secara aktif. Yang ketiga, bagi institusi pendidikan, kurikulum akuntansi di perguruan tinggi harus diperbarui secara berkala untuk mencerminkan isu-isu terkini. Materi mengenai ESG, analitika data, AI, dan pelaporan terintegrasi harus diintegrasikan ke dalam mata kuliah inti akuntansi manajemen untuk mempersiapkan lulusan yang siap menghadapi tantangan global. Terima kasih. Mungkin sekian pemaparan makalah dari saya. Bila kurang lebih ada salah mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.